Takut terlambat. Terlambat. Ya, perlu exercise kognitif dulu sebelum fokus pada yang lebih spesifik, kan gitu ya. Iya. Kenapa? Karena kita perlu pemanasan gitu ya, kayak atlet gitu ya. Ya, Menjadi atlet itu kita lari-lari dulu apa semua, tapi jangan langsung akhirnya. Tugasnya mata kuliah aja masih berantakan, Iya, mau nah artikel itu jurnal ya Pak. ya kita exercise itu dulu supaya kita jadi terbiasa dengan ritme. Baru kemudian setelah kita dapatkan semua gambaran, oh seperti apa sih ruang lingkup psikologi pendidikan, baru kemudian kita menulisnya enak. Kalau tidak kan kita masih membawa yang kita bilang itu apa namanya, yang kita baca dari apa namanya Howard Gardner itu yang 3 jenis pembelajar, kan berbahaya itu ya. Jadi jangan fokus pada satu hal tapi yang hal yang lain dikendorkan. Nah itu nanti akan jadi tetap kita hanya tahu sedikit ya, tetapi kita harus bisa berjalan semua kan gitu. Terus yang sekarang kuliah ya kuliah harus utama, bukan nanti yang ujungnya yang utama saja kan gitu ya. Proposal ya dipikirkan, kuliah tidak. Nah itu kita juga jadi aneh kan gitu ya. Nah jadi kita jalankan semua. Nah yang namanya artikel sama proposal itu kan memang pelan-pelan pasti kita akan ke sana kan gitu ya. Tetapi jangan sampai sekarang sudah itu mengaburkan semua yang lain, fokusnya ke situ. Nah itu juga nanti kita kurang exercise kognitifnya. Seperti apa itu psikologi pendidikan, kita nanti tidak terlalu banyak tahu seperti itu. Jadi itu karena kita program studinya kuliah loh, bukan by research ya, tapi by course. Nah itu berbeda seperti itu. Kita memilih itu ya. Oke, ini Bu Heti sudah bergabung. Bu Heti, saya masih bergabung dengan ujian ini. Iya, selamat pagi Pak Iman. Nanti saya di dua muka ya, di satu yang itu. Iya. Iya. Oke, silakan saya hidupkan saja, tetapi saya perhatikan dulu yang acara satu ini. Silakan. Iya, monggo Bapak Ibu, ini tadi sudah presentasi ya. Maaf saya tinggal ujian skripsi. Oh iya, iya. Berarti kita mulai presentasinya kepada dua mahasiswa yang pada hari ini bertugas. Monggo silakan. Ini agak apa ya? Agak rep-repan habis ujian tadi. Ya. Monggo silakan Bapak Ibu yang bertugas untuk presenternya, silakan, dan juga moderatornya. Terima kasih Bu Eti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Hari Pak Awang dulu atau mau saya dulu Pak Awang? Kalau dari babnya sepertinya Bu Merli dulu nih. Bu Merli dulu ya. Saya dulu ya. Ya deh. Terima kasih Pak Awang. Sebentar ya Bu, izin dulu mau share dulu. Ini diikutin dulu. Ya, hari ini saya mau presentasi tentang
review buku Principle of Classroom Management, a Professional Decision Making Model. Nah, saya membahas chapter 3 mengenai Understanding Why Children Misbehavior. Nah, di sini materinya adalah memahami mengapa anak berperilaku buruk. Anak-anak tidak seperti dulu. Ketika saya pergi ke sekolah, anak-anak tahu tempat mereka. Guru ingin mengajar dan siswa ingin belajar. Para siswa menghormati guru mereka dan percaya mereka pasti tidak main-main di sekolah seperti yang mereka lakukan hari ini. Orang dewasa sering membuat pernyataan ketika mereka mengingat cara dulu, tetapi apakah itu benar? Tidak semuanya. Nah, topik bahasan materi presentasi saya yang pertama adalah memahami perubahan sosial dan pengaruh pada anak dan pengaruhnya pada perilaku anak. Yang kedua, membahas tentang mengenali kebutuhan anak. Yang ketiga, memahami pengejaran akan pengakuan sosial dan harga diri. Kemudian yang keempat, memahami perubahan, perkembangan, dan perilaku pendamping. Yang kelima, menyadari pentingnya kompetensi pengajaran. Yang keenam, memahami ketahanan. Apa itu perubahan sosial? Perubahan sosial diawali itu adalah munculnya satelit yang ada di Uni Soviet, yang mana terjadi ledakan pengetahuan, ilmu, dan kemajuan teknologi. Yang berupa, ledakan pengetahuan ini berupa telepon digital, satelit, DVD, parabola, dan CD-ROM. Kemudian dalam perubahan sosial, adanya ledakan pengetahuan, erosi, dan rasa hormat terhadap otoritas. Nah, apa itu? Di sini adalah ledakan pengetahuannya. Guru menganggap bahwa banyaknya kurikulum sekolah yang tidak relevan dengan dunia saat ini, sehingga timbulnya erosi atau pengikisan rasa hormat terhadap otoritas, sehingga guru merasa tidak mungkin mengikuti perkembangan di bidang konten mereka dengan rangkaian model pedagogis yang baru berkembang pesat. Kemudian yang kedua dalam perubahan sosial adalah ledakan pengetahuan, perasaan prestasi guru dan siswa, relevansinya dengan sekolah. Apa yang terjadi di sini? Guru merasa frustasi karena guru tidak bisa mengikuti perkembangan teknologi yang terjadi pada siswa. Sebaliknya, siswa juga merasa frustasi karena guru tidak bisa mengikuti perkembangan teknologi. Nah, relevansinya yang menimbulkan masalah dalam pembelajaran. Kemudian yang berikutnya adalah dalam perubahan sosial, adanya televisi dan kekerasan. Dalam televisi adanya pengaruh televisi itu berdampak pada kekerasan anak, karena televisi menjadi sumber utama dan pengaruh besar bagi anak. Di sini ada penelitian, The National Institute of Mental Health melaporkan kekerasan televisi berkorelasi kuat dengan perilaku agresif. Nah, yang kemudian adalah adanya televisi dan panutan alternatif. Nah, di sini adalah siswa mempunyai panutan alternatif seperti dalam makalah yang saya tampilkan ini adalah siswa mencari figur atau mencari panutan alternatif yang ada di televisi, seperti misalnya contohnya petinju Mike Tyson, seperti itu. Kemudian perubahan etnis. Nah, perubahan etnis ini terjadi pada awal mulanya sekolah itu hanya ras yang berkulit putih, kemudian muncullah ras yang berkulit hitam untuk sekolah.
Nah, ini berdampak pada perubahan sosial baik dari perilaku dan kedisiplinan dalam belajar. Kemudian kegagalan memenuhi kebutuhan siswa. Nah, kegagalan memenuhi kebutuhan siswa ini tidak berjalan apabila di lingkungan rumah dan lingkungan sekolah tidak memenuhi kebutuhan siswa. Apa saja dalam kebutuhan siswa, khususnya di lingkungan rumah, adalah kebutuhan fisiologis, kebutuhan keselamatan dan keamanan, kebutuhan memiliki dan kasih sayang, kebutuhan harga diri, dan kebutuhan aktualisasi diri. Nah, di lingkungan rumah ini adalah kebutuhan yang terdapat dalam hierarki Maslow. Kemudian apa kebutuhan yang ada di lingkungan sekolah? Yaitu kebutuhan fisiologis, ya, kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan memiliki dan afeksi. Nah, kebutuhan fisiologis di sini yang ada di sekolah itu tidak lepas dari kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan keamanannya siswa merasa aman, tidak merasa takut dengan lingkungan sekolah. Kebutuhan memiliki dan afeksi adanya rasa kasih sayang yang terdapat di sekolah antara guru dengan siswa. Dan di sini adalah yang ketiga, pengakuan sosial dan harga diri. Pengakuan sosial dan harga diri di sini meliputi adanya harga diri. Nah, kemudian di sini dalam harga diri, siswa merasa diperhatikan di dalam lingkungan sekolah, sehingga muncul harga diri yang tinggi. Kemudian adanya pengakuan sosial. Kemudian adanya bullying atau penindasan. Jadi kalau misalnya dalam pengakuan sosial di sini, seorang siswa menunjukkan perilaku bullying itu menandakan bahwa dia mendapatkan pengakuan sosial dengan cara yang negatif. Kemudian cyberbullying atau perundungan cyber, nah ini dilakukan dengan bahasa-bahasa yang muncul dalam cyber ya. Kemudian yang keempat adanya perkembangan dan perilaku pendamping. Nah, perkembangan dan perilaku pendamping di sini adalah guru. Nah, guru mengembangkan perkembangan kognitif dan perkembangan moral. Perkembangan kognitif di sini adalah perkembangan kognitif dari Jean Piaget, ya, dari Jean Piaget. Kemudian perkembangan moral di sini berdasarkan pada teorinya Kotler. Kemudian yang kelima adalah kompetensi pengajaran. Kompetensi pengajaran sangat penting. Jika guru memiliki kompeten, mampu menerangkan materi dengan jelas, siswa menjadi hormat. Kemudian guru yang tidak kompeten tidak mampu menerangkan materi dengan jelas, siswa menjadi tidak hormat. Kemudian yang keenam adalah ketahanan. Ketahanan di sini itu sama dengan resiliensi. Nah, resiliensi di sini adalah dipengaruhi oleh faktor kognitif dan perilaku. Kemudian dipengaruhi oleh faktor genetik dan juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan kontekstual. Nah, di sini penutup. Perubahan masyarakat, terutama efek ledakan pengetahuan dan revolusi, dan faktor lain, kebutuhan anak akan harga diri dan tidak terpenuhi. Sekolah dan cyber sering diabaikan oleh guru dan administrator. Kemudian para pelaku maupun siswa yang dibully. Pengalaman di luar sekolah merupakan prediktor perilaku di sekolah yang jauh lebih signifikan dan pengalaman anak di sekolah. Ketika kebutuhan dasar seorang anak meliputi adanya harga diri tidak terpenuhi di rumah atau tidak terpenuhi di sekolah, ini yang menimbulkan perilaku disiplin yang sering muncul. Demikian presentasi dari saya. Saya langsung melanjutkan. Mohon izin Pak Zainul untuk share screen.
silakan Pak Awang. Bu Merly mungkin bisa di off-kan dulu biar Pak Oh Awang iya, bisa. iya sebentar. Sudah Pak Jeno. Baik, selamat siang Bu Heti dan Pak Immanuel serta teman-teman semuanya. Pada siang hari ini saya akan presentasikan lanjutan materi dari Bu Merly tadi. Ya, pada chapter yang akan saya presentasikan ini akan membahas tentang philosophical approach to influencing students. Ya, chapter ini diambil dari buku kedua yang kita bahas, yaitu Principle of Classroom Management, A Professional Decision Making, 7th edition, karya James Levin dan James F. Nolan. Dalam bahasan ini yang akan dibahas adalah ada beberapa bahasan, yaitu terkait dengan membahas tentang understanding and employing different authority base, atau bahasan tentang dasar otoritas yang dimiliki oleh guru dalam membentuk perilaku siswa di dalam kelas, dan pemahaman terkait teori yang digunakan, yang menjadi landasan, yang dapat menjadi landasan bagi guru untuk memberikan pengaruhnya kepada siswa di dalam kelas. Ya. Baik, mungkin saya akan membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 10 menit ya, untuk memaparkan kurang lebih 25 slide, tapi sepertinya nggak sampai 25 ya kontennya. Banyak ininya, variasinya. Nah, yang pertama, bagi guru, proses mengajar itu seringkali, terutama bagi guru yang pemula, itu menjadi sesuatu yang menakutkan dan frustrating gitu ya, menyebabkan frustasi. Karena apa? Karena guru pemula terutama itu seringkali kesulitan untuk bisa memahami bagaimana dia harus memanajemen situasi yang ada di kelasnya. Nah, hal ini diperparah dengan adanya keraguan dari guru, ya, yang keraguan akan kemampuan dan kapasitasnya dia yang dimiliki dalam mengelola siswa di kelasnya. Nah, sehingga hal ini akan dapat memberikan gangguan yang cukup signifikan terhadap bagaimana guru akan menghadapi siswanya. Guru oleh karena itu harus membuat perencanaan dan pendekatan yang sistematis. Ya, pendekatan yang sistematis bagaimana dia seharusnya melakukan pendekatan kepada siswanya. Tentunya pendekatan ini adalah satu pendekatan yang harusnya sesuai dengan nilai dasar yang dimiliki oleh gurunya. Ya, karena ketika guru memberikan pendekatan yang memiliki nilai dasar yang tidak sesuai dengan yang diyakini oleh guru, hal ini akan memunculkan dilema, yang nantinya dilema ini akan menjadi penanda atau pertanda sinyal kelemahan guru, ketidakmampuan guru dalam menghadapi siswa. Karena ketika guru mengalami perbedaan pendekatan yang dipilih dengan nilai dasar yang diyakini, guru akan merasa tidak percaya diri dan akan mudah untuk dalam tanda kutip ditawar oleh siswanya, sehingga kondisi yang seperti ini itu akan menjadikan guru itu menjadi, bahasa saya pribadi, sasaran empuk oleh siswa untuk mengungkapkan hal-hal yang tidak seharusnya diungkapkan di dalam proses pembelajaran di kelas terhadap guru. Nah, efektivitas pendekatan yang diterapkan ini sangat ditentukan oleh keselarasan antara nilai dasar atau basic value yang dimiliki oleh guru
dengan teknik yang dipilih oleh guru untuk diterapkan dalam proses pembelajarannya. Nah, selanjutnya, yang perlu diperhatikan oleh guru dalam memilih teknik untuk pengelolaan perilaku siswa di kelas, dia harus memahami keyakinan apa yang ada pada dirinya. Dia harus lebih dulu memahami dirinya. Jangan sampai dia mengambil teknik yang bertolak belakang dengan keyakinannya. Contoh seperti kasus yang ada di dalam buku itu yang diungkapkan dalam kasus Miss Knapp. Ya, Miss Knapp ini dia menerapkan satu tindakan, gitu ya, satu kebijakan yang singkat kata begitu. Mohon maaf saya nggak bisa membaca satu-satu karena nggak mungkin ini ya, nggak mungkin cukup waktunya. Nah, si guru ini, Miss Knapp ini, dia kebingungan mengelola siswanya sehingga dia mencari masukan dari guru senior bagaimana mengelola siswanya. Singkat kata dia mendapatkan satu arahan. Nah, arahan untuk bersikap tegas pada siswanya. Nah, namun pada kenyataannya ketika dia bersikap tegas pada siswanya, ketika ada salah satu orang tua siswa yang pada kenyataannya siswa ini tidak melakukan kesalahan, tidak ikut serta dalam proses kesalahan yang terjadi di kelas itu, mempertanyakan kebijakan yang diterapkan oleh si guru, dia jadi kebingungan untuk mengambil tindakan, untuk bersikap. Nah, inilah yang disebut dilema. Dilema inilah yang nantinya akan menjadikan guru tampak sebagai pihak yang lemah, yang bisa sewaktu-waktu bisa ditawar atau dinego oleh siswa, sehingga kebijakannya tidak bisa diterapkan secara mutlak kepada untuk mendisiplinkan siswanya. Nah, agar guru mampu mengelola teknik pengelolaan yang baik, maka dia harus mengembangkan perencanaan yang sistematis, yang tujuannya adalah dua, yaitu untuk mendorong perilaku positif siswa dan untuk bagaimana dia nantinya mensikapi perilaku yang tidak sesuai dari siswa. Nah, bahasan kita ada dua yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu terkait dengan teacher authority base dan theories of teacher influence. Nah, teacher authority base ya, atau dasar dalam otoritas ya, otoritas guru itu terbagi menjadi 4, yaitu referent authority, expert authority, legitimate authority, dan reward or coercive authority. Nah, apa itu referent authority? Terus terang saya pribadi kesulitan untuk mencari definisi referent authority ke dalam bahasa kita. Nah, karena apa? Karena referent authority itu kalau dari definisi yang saya pahami, itu siswa itu menampilkan perilaku yang positif di kelas dikarenakan adanya keseganan siswa terhadap guru, terhadap sosok guru yang dianggapnya menjadi person yang disegani oleh siswa. Ya, seakan-akan guru ini menjadi referen atau menjadi petunjuk, ya, menjadi sumber petunjuk bagi siswa untuk mencari arahan, untuk mencari tuntunan begitu. Nah, guru dianggap sebagai personal yang baik, dan siswa dalam referent authority ini dia akan sangat menikmati interaksi dengan gurunya sebagai seorang individu, bukan hanya sebagai guru. Jadi guru akan dalam proses ini, dalam otoritas ini, bisa saja menampilkan bahwa dia punya keterbatasan dan ini akan dia sampaikan kepada siswanya. Sehingga artinya siswa memahami dan siswa karena rasa segannya, bukan karena rasa takutnya, dia akan menampilkan perilaku yang diharapkan oleh baik itu siswa maupun guru. Suatu perilaku dan hubungan positif dengan gurunya. Nah, di sini guru tidak berusaha menjadi teman. Karena ketika guru menjadi teman, nanti hubungan itu akan equal. Nah, di sini guru tidak berperilaku seperti itu. Tapi guru tetap menjaga agar hubungan itu tetap menjadi hubungan antara guru dengan siswanya, bukan sebagai sesama teman. Nah, pendekatan ini tidak dapat diterapkan kepada siswa yang memang tidak menyukai gurunya. Ini menjadi catatan tersendiri. Jadi pendekatan ini tidak bisa diterapkan pada banyak situasi, ya, pada segala situasi maksud saya. Tapi dia hanya bisa diterapkan pada siswa yang
memang memiliki mampu mengapresiasi gurunya. Bagi siswa yang memang tidak menyukai gurunya atau memang berniat untuk menyengsarakan gurunya, pendekatan seperti ini tidaklah tepat untuk diterapkan. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan guru agar guru mampu menerapkan referent authority ini secara efektif. Yaitu yang pertama, guru harus memiliki persepsi yang positif terhadap siswanya. Guru harus membangun interaksi yang positif dengan siswa dan tidak dengan senantiasa melihat sisi kebaikan dari siswa, ya, sisi potensi yang baik dari siswa. Guru yang kedua, guru harus mampu mengkomunikasikan perhatiannya pada siswa secara terbuka, baik secara gesturnya nonverbal yang positif dengan tanggapan-tanggapan yang positif secara gestur maupun dari tanggapan positif secara lisan dan tertulis. Selain itu, guru juga harus menyediakan extra time bagi siswa agar siswa dapat mengenal guru dengan lebih baik, dengan mengenal dan guru pun dapat mengenal siswanya dengan lebih baik. Mungkin dalam hal ini guru bisa saja meluangkan waktu bersama dengan siswanya, misalkan dengan berolahraga bersama, begitu ya, melakukan aktivitas di luar jam sekolah bersama dan lain sebagainya. Nah, selain itu, guru juga harus mampu memberikan apresiasi ide atas ide-ide yang diberikan oleh siswa, karena dalam pendekatan ini siswa mendapatkan peluang yang besar untuk dekat dengan guru dan serta-merta untuk menyampaikan apapun ide dan pemikirannya kepada gurunya. Dan inilah harus mendapat apresiasi dari guru agar siswa tidak dikecewakan. Nah, menurut penelitian dari Delpit ya, pada tahun pada tahun 2012 ya, dia menyebutkan bahwa selain guru mampu melakukan dua hal di atas, guru juga harus memiliki kemampuan untuk apa? Guru harus mampu mengenal kehidupan siswa di luar lingkungan sekolah. Artinya guru harus mengenali karakter ataupun situasi, dinamika atmosfer siswa tersebut. Mungkin hingga hobinya, hingga aktivitasnya di luar sekolah. Lalu bahkan kalau perlu, selama tidak melanggar batasan batasan privasi, dia bisa mencoba untuk mencari tahu atau mengenal tentang keluarga dari siswa, sehingga di sini guru akan bisa mengenal siswa dengan lebih baik. Yang berikutnya yaitu apa? Yaitu expert authority. Expert authority ini adalah di mana otoritas guru itu dibangun berdasarkan kepiawaian guru, dan karena guru memiliki keahlian khusus dan dianggap profesional di bidangnya. Guru disegani siswa karena keterampilan dan keprofesionalitasannya. Ya, di sini siswa menampilkan perilaku yang baik dalam kelas dikarenakan siswa memandang gurunya sebagai sosok yang baik, yang berpengetahuan luas dan mampu untuk membantu siswa dalam mempelajari pengetahuan yang dimiliki oleh guru. Ya, diasumsikan guru akan menuntun siswanya untuk nantinya mengarahkan siswanya untuk mencapai kepengetahuan yang diharapkan. Nah, di sini guru akan menggunakan teknik pendekatan motivasi, penjelasan yang jelas dan persiapan yang matang dalam mendekati siswa. Jadi guru akan senantiasa memotivasi dan menggali ketertarikan siswa terhadap keahlian yang dimiliki oleh guru. Nah, saya mencontohkan seperti ini. Misal guru ini seorang juara catur. Nah, ketika ada siswa yang tertarik untuk belajar catur, maka dia akan cenderung dekat dengan guru ini. Nah, karena dia tertarik, punya ketertarikan yang sama dengan sang guru dan ingin belajar tentang keahlian guru tersebut. Nah, maka dari itu yang menjadi salah satu kelemahan dari expert authority ini, yaitu apa? Nah, tipe otoritas ini hanya akan dapat efektif ketika siswa memiliki motivasi dan ketertarikan yang selaras dengan keahlian
yang dimiliki guru saja. Tapi bagi siswa-siswa lain yang tidak memiliki keahlian yang selaras ataupun yang hanya sebatas mengikuti kelas sebatas untuk membuang waktu, menghabiskan waktu, maka dia tidak akan terpengaruh dengan expert authority ini. Ada dua hal yang menjadi perhatian dalam expert authority agar efektif. Yang pertama, siswa harus meyakini jika guru memiliki keahlian khusus spesial yang dibutuhkan siswa. Dan yang kedua, karena keahlian khusus yang dimiliki ini, siswa harus mampu menghargai pengetahuan yang diberikan dalam proses pembelajaran yang diajarkan oleh guru. Nah, yang berikutnya tentang legitimate authority. Legitimate authority ini di mana guru memberikan pengaruh pada siswa melalui legitimasi otoritas legal, formal sebagai seorang guru. Ini yang umum kita jumpai, begitu ya. Di mana guru menampilkan legitimasi melalui penerapan aturan-aturan secara ketat yang ada yang telah ditetapkan di sekolah. Nah, namun saat ini cenderung pergeseran nilai budaya yang di mana anak-anak muda yang tidak lagi terlalu perhatian kepada otoritas legal formal, maka menjadikan pendekatan ini hanya akan mampu diterapkan kepada kelompok siswa yang patuh, dalam tanda kutip, yang patuh, yang tidak kritis, begitu. Namun jika diterapkan pada siswa yang kritis, ini akan menyebabkan seadanya suatu gejolak yang lebih besar, gitu, yang mengganggu dinamika di kelas. Nah, guru di sini dalam legitimate authority ini harus menampilkan dirinya sebagaimana seorang guru yang seutuhnya. Dia harus menampilkan tanggung jawabnya sebagai perannya dalam peran sebagai seorang guru. Selain itu juga menampilkan perilaku yang seharusnya perilaku yang ditampilkan oleh seorang guru, misalkan tidak cengenges-cengenges, begitu kalau orang Jawa mengatakan tidak begejekan dengan siswanya, sehingga dia bisa meletakkan perannya sebagai seorang guru secara utuh. Yang berikutnya, siswa harus mampu melihat guru sebagai figur stereotip guru yang seharusnya seorang guru, misalkan guru sebaiknya untuk menggunakan pakaian yang rapi dan formal, begitu kan? Nah ini karena dia harus menampilkan stereotip guru, kalau perlu dia harus menggunakan penampilan yang ya kalau saya mencontohkan mungkin pakai baju batik, pakai celana kain, lalu pakai sepatu pantofel rapi seperti itu. Dan tidak seharusnya seorang guru dengan menggunakan pendekatan ini tampil ala kadarnya, begitu, dengan kaos oblong misalnya, dengan celana jeans atau bahkan menggunakan sendal ketika berada atau berinteraksi dengan siswanya. Karena jika guru berperilaku demikian, ini akan mengganggu legitimasi dari guru dalam menerapkan otoritasnya. Nah, yang berikutnya, siswa juga harus meyakini jika antara guru dengan otoritas sekolah itu saling mendukung. Ini sangat diperlukan. Kenapa? Karena agar siswa memiliki pandangan yang selaras bahwa sekolah dan guru itu sejalan dan tidak saling melemahkan, begitu. Sehingga guru juga mampu menjadi contoh bagaimana aturan-aturan di sekolah ini diterapkan dalam warga sekolah. Nah, yang berikutnya yaitu reward and coercive authority, yang mana reward dan coercive authority ini guru menerapkan prinsip behavioristik dalam proses belajar yang seperti halnya kita sudah pahami bersama sebagai praktisi di bidang psikologi, begitu ya, di mana dalam melakukan reward dan coercive ini ya kita harus reward dan punishment ini kita harus senantiasa konsisten dalam menerapkannya dan memastikan siswa untuk memahami keterkaitan antara perilaku yang ditampilkan dengan imbalan yang diberikan itu ada kaitannya gitu, sehingga siswa tidak menganggap kenapa saya mendapat hadiah, kenapa saya mendapat hukuman, tapi siswa sudah memahami betul kenapa sebabnya dia mendapat hadiah dan kenapa sebabnya dia mendapat hukuman. Nah, selain itu hukuman harus senantiasa dipersepsikan sebagaimana hukuman. Begitu juga imbalan harus dipersepsikan sebagaimana imbalan. Jangan sampai apa yang dimaksudkan sebagai hukuman itu justru dianggap sebagai imbalan oleh siswa. Contoh misalkan ketika siswa itu diskors tidak boleh masuk ke sekolah selama beberapa hari. Jangan sampai siswa beranggapan wah ini menjadi imbalan buat saya. Karena apa? Karena saya justru bisa berlibur di rumah, tidak beraktivitas, tidak berangkat ke sekolah. Nah ini adalah suatu hal yang harus
pastikan untuk tidak terjadi. Nah, reward and coercive authority ini susah diterapkan pada siswa yang dewasa. Kenapa? Karena guru akan kesulitan untuk menentukan apa bentuk imbalan ataupun hukuman yang sesuai, yang pantas, yang signifikan, yang akan berpengaruh kepada siswa ketika dia menjelang dewasa. Karena ketika semakin dewasa, siswa akan lebih banyak, lingkupnya lebih luas, dan pengaruh yang mempengaruhi siswa itu juga akan lebih beragam. Karena itu guru sudah akan kesulitan menemukan apa faktor yang akan berpengaruh kepada siswa tersebut dalam perilakunya. Nah, yang berikutnya, ya ini yang perlu diperhatikan dalam memberikan hukuman dan imbalan, yaitu imbalan yang bersifat fisik itu cenderung untuk, perlu diketahui, cenderung untuk menurunkan motivasi intrinsik siswa, ya, dan imbalan yang sifatnya verbal itu akan diasosiasikan dengan keberhasilan siswa, itu tidak akan menurunkan motivasi intrinsik siswa. Namun yang imbalan verbal yang diasosiasikan sebagai pujian atas keterlibatan siswa akan cenderung justru menurunkan motivasi intrinsik siswa. Nah, dari di sini bisa dilihat bahwa imbalan verbal itu memiliki dua kutub begitu ya. Ketika dia dikaitkan dengan keberhasilan, maka dia tidak akan menurunkan motivasi intrinsik, tapi jika dia diasosiasikan dengan pujian dalam keterlibatan siswa dalam aktivitas tertentu, ini justru akan dianggap sebagai mungkin kalau bahasa saya sendiri gitu, sebagai hal yang basa-basi begitu ya, yang justru akan menurunkan motivasi intrinsik siswa. Nah, sebagai efek jangka panjang, jika ini diterapkan, maka siswa akan cenderung melibatkan diri dalam suatu aktivitas, itu tujuannya untuk motivasi ekstrinsik saja mendapatkan imbalan, tapi dia akan mengabaikan motivasi intrinsik yang seharusnya muncul di dalam aktivitas, di dalam dirinya. Kenapa dirinya melakukan aktivitas tersebut. Nah, ini. Nah, bagaimana agar dia efektif? Yang pertama, guru lebih mendorong pemberdayaan motivasi intrinsik pada siswa dan memberikan pujian pada siswa secara spesifik sejalan dengan capaiannya, dan mengurangi imbalan yang sifatnya ekstrinsik, namun lebih membantu siswa untuk mengenali nilai intrinsik melalui memberikan dorongan dan encouragement kepada siswa. Nah, kita masuk kepada bahasan yang kedua, yaitu teori yang melandasi tentang bagaimana guru memberikan pengaruhnya kepada siswa. Nah, perlu diketahui bahwasanya cara terbaik untuk membantu anak-anak dalam belajar dan berubah harus cukup luas dan holistik. Maka perilaku guru akan memberikan gambaran pola pendekatan umum yang dilakukan oleh guru dalam bekerja sama dengan siswa dan mempengaruhi perilaku siswa. Guru bertujuan untuk mempengaruhi perilaku siswa dengan mengajarkan kepada mereka bagaimana untuk mengambil keputusan. Nah, di dalam pendekatan ini terbagi menjadi 3, yaitu ada pendekatan student directed theories, ada pendekatan kolaboratif theories, dan ada pendekatan teacher directed theories. Nah, yang pertama kita bahas student directed theories. Tujuan utama sekolah dalam pendekatan ini diyakini bahwa tujuan utama sekolah adalah untuk mempersiapkan siswa dalam hidup berdemokrasi di masa mendatang. Maka dari itu, pendekatan ini meyakini jika individu itu harus mampu mengendalikan perilaku dan membangun kepedulian kepada orang lain agar dia mampu membuat keputusan yang bijaksana ke depannya. Nah, hal ini dilakukan agar bisa agar nantinya mencapai tujuannya, agar siswa menjadi individu yang bisa berdemokrasi di masa mendatang. Nah, komponen utama dasar teori student directed theory yaitu yang pertama, siswa harus memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola perilaku. Itu yang pertama. Yang kedua, siswa harus mampu mengelola perilakunya. Ya, siswa akan mampu mengelola perilakunya jika dia diberikan kesempatan. Artinya di sini guru harus memberikan peluang yang seluas-luasnya kepada siswa untuk belajar mengelola perilakunya dalam setiap aktivitasnya, agar dia mampu membangun tanggung jawabnya, membangun tanggung jawab internal dirinya untuk bertanggung jawab atas perilaku yang terbentuk. Pendekatan yang dilakukan
dengan pendekatan ini, yaitu menggunakan istilah CARES, yaitu cooperation, assertiveness, responsibility, empati, dan self-control. Saya rasa kita semua sudah tidak asing dengan istilah-istilah teori ini. Nah, di dalam pendekatan ini, kesalahan siswa itu dianggap sebagai upaya siswa untuk memenuhi kebutuhan yang belum terpenuhi. Artinya, siswa diizinkan untuk melakukan kesalahan. Siswa boleh berbuat salah. Itu adalah hal yang normal. Kenapa demikian? Karena siswa melakukan kesalahan karena ada kebutuhan dirinya yang belum terpenuhi. Dan sebagai imbasnya, guru akan membantu siswa untuk mengarahkan dan memotivasi untuk menemukan cara dan memenuhi kebutuhan yang belum terpenuhi tersebut. Dan guru berperan sebagai pendorong yang membantu siswa mengidentifikasi dan melakukan pengembangan dirinya. Nah, pendekatan ini tepat diterapkan secara efektif pada tingkat pendidikan yang pada level awal masa kanak-kanak dan sekolah dasar, di mana guru bisa berinteraksi secara dekat dengan anak-anak, dengan siswanya, dan guru bisa menggali secara mendalam apa kemauan personal dari masing-masing individu yang terlibat dalam pembelajaran. Nah, yang berikutnya yaitu kolaboratif teoris. Kolaboratif teoris itu adalah di mana tujuan lingkungan pembelajaran itu adalah yang pertama siswa itu terlibat di dalam proses, ya. Dan siswa itu harus sukses dalam berproses. Nah, siswa harus mampu untuk menghormati guru dan teman-temannya. Selain itu, siswa juga harus mampu mengikuti aturan-aturan yang ada di dalam kelas. Oleh karena itu, guru dan siswa bersama-sama menyusun aturan bersama yang akan diterapkan, disepakati bersama di dalam kelas. Apabila muncul konflik di dalam kelas, maka guru akan menyikapi konflik tersebut secara individual dan tidak membawa di dalam level kelas, kecuali apabila konflik yang terjadi itu melibatkan sebagian besar dari siswa di dalam kelas. Nah, yang berikutnya ini adalah tentang teacher directed theories. Nah, pada teacher directed theories ini tujuannya, harapannya adalah siswa itu mampu menjadi pembuat keputusan. Nah, karena apa? Karena dia mampu membuat keputusan, maka dia akan mampu menjadi pembuat keputusan yang baik ketika dia mampu menginternalisasi aturan. Nah, dalam pembelajaran, dalam proses pembelajaran, siswa ini berperan sebagai pemain atau player, sebagai objek yang harus menjalankan segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh guru, ya, dengan tujuan apa? Untuk membangun komitmen terhadap ketentuan yang ada. Dengan asumsi ketika dia membangun komitmennya terhadap aturan, maka dia akan mampu nantinya menginternalisasikan aturan yang dimiliki, sehingga dia mampu ke depannya menjadi seorang pembuat keputusan yang baik. Nah, peran guru yaitu untuk mengembangkan rangkaian panduan dan peraturan yang harus diikuti oleh siswa. Nah, guru dalam pembelajaran itu berperan sebagai penentu dan pembuat keputusan yang utama. Ya, guru sebagai peramu. Kalau saya menganalogikan, guru adalah chefnya, siswa adalah konsumennya yang harus menikmati hasil karya dari chef. Nah, metode yang digunakan dalam teacher directed theories ini yaitu menggunakan metode imbalan dan hukuman, yaitu behavioristik, di mana dengan pendekatan ini konflik itu akan dianggap sebagai ancaman yang akan mengganggu proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelas. Nah, yang harus diperhatikan dalam menerapkan teacher directed theories yang pertama, yaitu guru harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang behaviorism. Kenapa? Karena agar guru tepat dalam menentukan metode modifikasi perilaku yang dipilih untuk menghadapi situasi sesuai dengan kondisi siswanya. Yang berikutnya, pendekatan ini susah diterapkan pada tingkat pendidikan menengah. Kenapa? Karena siswa akan menampilkan respon yang lebih kuat daripada guru. Siswa yang telah berada dalam tahap rasional moral lebih tinggi, ya, dan imbalan dari sekolah itu akan dianggap kurang signifikan berpengaruh pada siswa
karena siswa sudah mendapatkan imbalan pengaruh dari luar lingkungan sekolah. Kurang lebih ini sesuai dengan sejalan dengan tadi yang pendekatan terkait dengan tentang reward and coercive authority, ya. Secara singkat mungkin itu. Nah, ini ada perbandingan dari keempat tipe otoritas guru tadi, yaitu ada referent, expert, legitimate, dan coercive, dan juga ada perbandingan terkait dengan tipe interaksi guru dan siswa. Nah, di sini mungkin yang perlu saya sampaikan bahwa di dalam pendekatan tiga pendekatan ini, ya, tiga interaksi guru dan siswa ini, untuk pendekatan student directed itu akan lebih cocok ketika guru memiliki metode otoritas yang bersifat referen dan expert. Ya. Sedangkan untuk tipe perbandingan, tipe interaksi secara kolaboratif, maka lebih cocok bagi guru yang memiliki basis otoritas berbasis expert dan legitimate. Sedangkan untuk teacher directed, maka yang paling cocok, yang lebih cocok adalah ketika guru memiliki otoritas yang bersifat reward and coercive dan legitimate authority. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika panjang waktunya, karena memang materinya tidak bisa saya singkat lagi. Terima kasih, saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman, Bapak Ibu, barangkali ada yang mau memberikan tanggapan terkait materi presentasi Bu Merly dan saya. Terima kasih. Saya Pak Awang. Silakan Pak Saifuddin. Ini luar biasa presentasi dan buku yang direview oleh Pak Awang. Membuat saya tertarik sekali untuk mengaplikasikan. Namun sepertinya itu sangat kompleks sekali ya Pak Awang untuk melaksanakan, apalagi dalam bentuk kelompok yang luas. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana atau faktor-faktor apa yang dapat menciptakan atau menumbuhkan teacher authority teacher itu. Otoritas guru. Ya, otoritas. Terima kasih Pak Saifuddin. Monggo silakan Bapak Ibu sambil saya mencari rujukannya. Oke, melanjutkan Pak Sarifuddin, Pak Awang. Iya Pak. Menarik sekali ya Bu Merly dan Pak Awang. Ini beberapa hal yang luar biasa kita dengar. Ada beberapa hal yang mungkin juga perlu kita diskusikan bersama. Yang pertama ke Bu Merling ya. Ya, Saya perhatikan di slide Bu Merly tadi menyampaikan terkait dengan kebutuhan siswa gitu ya, atau kegagalan terkait dengan kebutuhan siswa. Kalau tadi Bu Heti sempat nge-share gitu ya terkait dengan beberapa resume ya, ada salah satunya yang juga menarik itu punyanya Glaser gitu ya. Di Glaser itu juga bicara tentang kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi oleh siswa gitu. Dan memang kebutuhannya kalau tidak dipenuhi itu akan cenderung menjadi misbehavior atau muncul perilaku-perilaku yang bermasalah. Nah, di penjelasan Bu Merly yang kalau tidak salah tadi slide kedua itu ya, ada lingkungan rumah ya, ada lingkungan sekolah gitu. Kalau di lingkungan rumah itu 5 kebutuhan ya, kebutuhan fisiologis atau basic need ya, kebutuhan keselamatan dan keamanan ya, sampai pada kebutuhan aktualisasi diri. Cuman kalau di lingkungan sekolah ini kok cuman 3 kebutuhan begitu ya, kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan memiliki dan afeksi. Nah, dalam pandangan saya sih antara di sekolah dan di rumah itu sebenarnya sesuatu yang sama ya, hanya tempat saja, tetapi di dalamnya juga memiliki kebutuhan yang sama begitu. Cuman di sini kok cuman 3 begitu ya di lingkungan di sekolah. Mungkin nanti Bu Merly bisa
membantu menjelaskan gitu. Yang kedua mungkin ke Pak Awang ya. Kalau di Pak Awang tadi menarik sekali juga terkait dengan perbandingan tipe interaksi guru dan siswa, dan pula terkait dengan perbandingan Tipe otoritas. otoritas ya. Memang saya mencoba juga membahasakan ke Indonesia kok susah banget begitu ya. Jadi istilah di sini kan langsung reference ya, exploit, legitimasi ya, reward ya, dan juga dalam perbandingan yang tipe interaksi itu juga student directive ya, kolaboratif sampai teacher directive gitu. Nah, ada hal yang menarik di antara perbandingan-perbandingan di sini. Ini di sini adalah perilaku yang di riset gitu ya oleh peneliti terkait dengan bagaimana guru itu seharusnya gitu ya. Guru itu seharusnya. Nah, salah satu poin yang juga menjadi penting di sini adalah motivasi perilaku. Jadi bagaimana motivasi perilaku siswa itu bisa muncul begitu ya dengan dengan bagus. Salah satunya kalau di referensi itu kan menghargai guru sebagai person ya, menghargai guru sebagai person. Nah, ini menjadi mungkin kita semua menyaksikan ya terkait dengan di budaya di Indonesia misalkan begitu ya, bagaimana seseorang itu kalau sudah didewakan apakah dielu-elukan. Nah, apakah yang dimaksud dengan guru sebagai person itu seperti itu gitu ya. Mungkin nanti Pak Awang bisa menjelaskan begitu. Terima kasih Pak Awang. Terima kasih Pak Zainul. Mungkin Bu Merli mau menanggapi terlebih dahulu, atau ada dari teman-teman Bapak Ibu yang lain memberikan tanggapan. Monggo Bu Merli. Ya, Bapak Guru lupa. ya, terima kasih Pak Jeno atas pertanyaannya. Jadi Pak Jeno mempertanyakan kenapa kebutuhan siswa, khususnya kebutuhan di lingkungan sekolah hanya 3 ya. Nah, ini berdasarkan referensi buku yang yang saya review, memang dijelaskan di sini hanya 3 kebutuhan, yaitu tadi kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan memiliki, dan afeksi. Nah, ini saya coba aja nih ya Pak Jeno untuk menjawab. Jadi kondisinya kan siswa itu hanya kondisi belajar ya di lingkungan sekolah. Nah, paling utama dalam kebutuhan fisiologis di sini, kondisi belajar di sekolah di sini adalah bagaimana siswa mengembangkan kemampuan dasarnya, ya, sebagaimana siswa mengembangkan kemampuan dasar, khususnya dalam hal di sini, sebentar saya lihat dulu, yang kaitannya dengan misalkan di makalah yang saya kutip di sini adalah kebutuhan paling dasar sini kebutuhan makan siang seperti itu. Kemudian kebutuhan keamanan. Kebutuhan keamanan di sini kan memang di sekolah itu cenderung ada kondisi yang memang siswa yang suka ngebully. Nah, di sini diciptakan kebutuhan keamanan untuk menghindari adanya bahaya fisik yang dialami di sekolah. Kemudian yang ketiga, kebutuhan memiliki dan afeksi. Nah, kebutuhan memiliki dan afeksi di sini adalah memang sudah didapatkan di rumah, tetapi kondisinya di sekolah ini kan ada hubungan siswa dengan teman sebayanya. Nah, di sini ada unsur kepedulian, kepercayaan, dan rasa hormat, serta hubungan interpersonal antara guru dengan siswa. Seperti itu Pak Jenul. Jadi ini berdasarkan makalahnya, buku yang saya terjemahkan seperti itu Pak Jenol. Kenapa kok tidak 5? Kenapa hanya 3 dalam kebutuhan siswa khususnya di lingkungan sekolah? Itu Pak Jenol yang bisa saya jawab. Terima kasih Bu Marli. Ya, Pak Jenol.
Baik, saya lanjutkan nih. Untuk menjawab tadi pertanyaan dari Pak Saifuddin dulu. Nah, mungkin kalau saya bisa menampilkan ini, Pak. Nah, ini. Jadi yang saya tandain merah ini, ya. Menurut saya, menurut apa yang saya pahami dari buku yang sumber yang kita pelajari ini, bahwa guru itu ya, yang apakah yang menentukan untuk guru itu memilih otoritasnya dia, gitu ya, tipe otoritas yang akan dipilih dalam mempengaruhi perilaku siswanya. Nah, yang menjadi faktor yang paling penting itu adalah tujuan dari guru untuk bagaimana dia bisa menyelaraskan antara keyakinan atau belief atau nilai dasar yang dia miliki ya dengan perilaku yang dia terapkan terhadap siswanya dalam mempengaruhi perilaku siswa. Contoh saya mungkin mencontohkan seperti ini. Contoh seperti ini. Jika guru itu orang yang sangat baik, sangat peduli dengan siswa, sangat gak enakan sama siswa, sensitif begitu. Nah, mungkin dia tidak akan bisa menerapkan tipe otoritas yang reward and coercive. Nah, karena apa? Karena dalam reward atau bahkan yang legitimate. Nah, itu atau juga yang legitimate. Kenapa? Karena dia akan menjadi sosok pribadi yang tegas terhadap aturan dan ketentuan. Ketika dia menerapkan aturan secara tegas, misalkan ada siswanya yang mengumpulkan tugas atau masuk sekolah terlambat, masuk kelas terlambat. Ya, cuman 5 menit atau cuman 2 menit begitu keterlambatannya. Ketika dia menjadi sosok pribadi yang dia sebenarnya beliefnya dia itu keterlambatannya dia kan cuma sedikit. Kasihan juga rumahnya jauh. Misalkan dia mengetahui itu. Maka ketika dia harus menjadi sosok yang otoritas yang legitimate, nggak bisa aturannya memang kalau lebih dari jam sekian, jam 7, ya nggak boleh masuk. Maka dia harus menerapkan itu. Maka itu menjadi tantangan batin, kegoyahan dalam dirinya. Nah, ketidaknyamanan inilah yang nantinya akan menjadi dilema dalam dia menjalani keprofesionalitasannya sebagai guru. Nah, di lain pihak, ketika dia mengizinkan ada orang tertentu untuk melanggar peraturan yang sudah ada, misalkan terlambat 1-2 menit, diizinkan masuk dengan alasan rumahnya jauh. Nanti ini akan menyebabkan pengaruh bagi yang lain ketika misalkan ada siswa lain yang datang terlambat, tapi tidak diizinkan masuk, gitu. Nah, kondisi seperti inilah yang kemudian akan menjadi dilema. Nah, karena dia akan kebingungan. Di satu sisi dia bingung, dia kasihan, di sisi lain dia harus tegas. Nah, maka dari itu keselarasan antara nilai dasar tadi mungkin yang sudah yang disampaikan di dalam materi itu, ya keselarasan antara nilai dasar, ya keyakinan diri dengan tindakan model yang kita pilih dalam mempengaruhi perilaku siswa itu sangat penting. Ya, sangat penting karena tanpa ini itu justru akan menampilkan kelemahan kita sebagai guru dan kita tidak akan bisa nyaman sebagai guru dalam menjalankan kebijakan tersebut. Nah, mungkin ini tanggapan yang bisa saya berikan dari pertanyaan dari Pak Saifuddin. Ya, mungkin nanti jika ada yang dirasa kurang tepat mungkin bisa kita perdalam lagi gitu. Nah, yang berikutnya dari menanggapi dari pertanyaan Pak Zainul tadi terkait dengan referen. Apakah referen itu seperti halnya ketika orang yang memiliki yang tadi yang didewakan begitu ya Pak ya? Nah, apakah seperti orang yang didewakan itu bagaimana? Nah, sebenarnya referen ini bukan seperti sosok yang orang yang didewakan ya. Namun referen itu mungkin lebih pada sosok yang disegani, ya, yang sosok yang bisa menjadi dalam tanda kutip bukan teman tapi sahabat, menjadi tempat pelarian dari siswa. Mungkin kalau kita analogikan dalam konteks kita di dalam aktivitas kita itu macam kalau anak SMA gitu dengan guru BK. Nah itu konteks referen itu terkait anak SMA dengan guru BK. Jadi dia bisa lebih dekat dengan gurunya. Nah, dia bisa lebih dekat dengan gurunya secara personal, dia tahu kesukaan gurunya apa, dia kadang memberikan hadiah kepada gurunya, begitu pula gurunya mengenal siswanya dan memberikan
apa yang mungkin disukai siswanya, begitulah. Sehingga perhatian yang dekat ini bisa digunakan menjadi jalan untuk memberikan pengaruhnya, ya, memberikan pengaruhnya kepada siswa. Nah ini, nah mungkin referen itu yang dimaksud yang seperti itu, Pak. Jadi kalau yang dimaksud Pak Zainul tadi mungkin lebih mengarahnya kepada yang expert, orang yang memiliki keahlian tertentu, ya, orang yang punya keahlian tertentu. Misalkan, tadi saya contohkan, orang yang ahli catur, maka dia agar bisa belajar catur, maka dia harus, kalau bahasa Jawanya gitu, nyantrik ke orang itu, ikut aja kemana orang itu bermain catur, berlomba catur, sehingga dia bisa belajar. Nah mungkin itu yang expert itu tadi, yang menghormati seseorang berdasarkan keahliannya. Nah sedangkan kalau yang referen ini, siswa itu meletakkan guru ini, menghormati guru ini karena sosok kenyamanan personalnya. Nah, sosok kenyamanan istilahnya kadang-kadang kita sering dengar di siswa kita itu menyebut salah satu gurunya itu dengan sebutan ayah gitu kan, atau dengan sebutan ibu gitu kan, mama gitu kan. Nah, itu merupakan wujud dari, menurut saya itu wujud dari referen authority ini, sehingga dia ketika menyebut mama tadi itu menjadi, atau ayah tadi itu menjadi rujukan bagi betapa dia menghormati si guru, sang guru, ya, sebagaimana dia menghormati ayah atau ibunya. Tapi itu dalam konteks interaksi di sekolah. Mungkin seperti itu, Pak Zainul. Mohon maaf jika kurang sempurna. Monggo, silakan tanggapannya. Bertanya lagi, Pak. Silakan Pak. Tadi saya analisis untuk teacher authority ini, apakah bisa menghambat kreativitas siswa, Pak Awang? Maksudnya menghambat bagaimana, Pak? Karena kalau saya mendengar dari penjelasan atau analisisnya Pak Awang bahwa otoritas itu kayaknya lebih kepada lecture center, artinya apa yang diinginkan oleh seorang guru. Sedangkan kreativitas ini, ya apakah itu bisa menghambat, misalnya apa yang diinginkan siswa tapi tidak sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh guru. Kira-kira mungkin begitu, Pak Awang. Baik, saya kaitkan dengan ini, Pak Saifuddin. Sebentar, izinkan saya share screen ini, yang tadi perbandingan. Nah ini di yang bawah ini, Pak, yang bawah ini kita bisa lihat bersama bahwa sebenarnya baik itu student directed, kolaboratif, ya, maupun teacher directed itu terkait dengan authority, 4 tipe authority tadi. Nah, namun masing-masing pola ini, masing-masing tipe interaksi ini memiliki kedekatan atau memiliki keterkaitan dengan tipe otoritas tertentu. Contoh ini, student directed itu yang pola pendekatan yang sangat memberikan ekspresi kebebasan kepada siswa untuk menyampaikan atau mengekspresikan keinginannya dalam proses pembelajaran. Nah, metode atau tipe interaksi yang student directed ini akan lebih pas, lebih cocok apabila dia diterapkan oleh guru yang memiliki otoritas, tipe otoritas referen dan expert. Nah, artinya guru-guru yang bisa menerapkan student directed ini akan lebih nyaman menerapkan student directed ketika dia berada dalam pola otoritas referen dan expert. Di mana pada referen dan expert itu guru sangat saling membangun hubungan interaksi yang positif dengan siswa, hubungan yang kedekatan yang positif dengan siswa, bukan hubungan yang kaku, begitu. Nah, sehingga disinilah siswa bisa didorong dengan hubungan yang positif tadi, guru berkesempatan untuk memberikan masukan-masukan pada siswa. Misal ini saya contohkan seperti ini, ada siswa yang
barusan putus dari pacarnya begitu. Lah, guru BK itu kan enak saja mendekati siswanya. Ketika siswa datang, dia dengan enak saja ya memberikan masukan-masukan, memberikan tanggapan-tanggapan, dan bahkan mungkin diguyon-guyoni begitu ya. Lapo dipikiri, kenapa harus dipikirkan, cowok nggak cuma satu, cowok itu banyak. Lah dengan seenaknya dia merespon seperti itu. Kenapa itu bisa diterima? Dan kenapa itu bisa terjadi? Karena sosok guru BK tersebut yang memberikan kebebasan pada siswa untuk student directed tadi, itu dia berada pada otoritas referen ataupun expert ini tadi, begitu. Lain halnya jika nanti misalkan guru BK, guru BK berada di legitimate maupun reward dan koersif, maka akan cenderung behavioris nanti. Nah, nanti akan bisa-bisa siswanya datang akan diberikan, ya sudah, kalau kamu bisa melupakan dia, saya kasih hadiah token ini. Kalau kamu bisa nanti 2 minggu lagi menemukan yang lain, kamu tak kasih hadiah token. Nah gitu kan. Nah akan jadi seperti itu. Jadi konyol mungkin ya. Mungkin menurut saya seperti itu, Pak. Nah sedangkan kalau pada yang tadi teacher directed itu memang ya seperti yang Pak Saifudin sampaikan, itu sangat membatasi gerak-gerik siswa. Karena siswa itu diarahkan dengan satu sistem yang terstruktur, terfokus. Saya kalau menganalogikan sepahaman saya ya, saya kaitkan itu dengan dunia akademi militer, mungkin begitu ya. Di mana siswa itu mengikuti ketentuan yang ada. Kalau sedikit pun salah, dia akan kena hukuman. Salah push up, gitu kan. Keliru push up, gitu kan. Benar salah disuruh push up ya harus push up. Nggak boleh dia mempertanyakan, gitu kan. Nggak boleh, Pak, kenapa saya kok disuruh push up? Loh, saya kan nggak ngapa-ngapain, kenapa malam-malam disuruh bangun, disuruh push up? Lah kan nggak bisa. Nggak ada peluang untuk seperti itulah. Ini yang teacher directed tadi itu. Jadi orang-orang yang berada dalam pola pendidikan militer itu, kalau saya contohkan tadi militer, itu cocoknya ketika dia memiliki otoritas yang sifatnya reward, koersif, dan legitimate, kaku terhadap aturan. Sangat memperhatikan aturan, dan dia pun sendiri mampu menjadi contoh penerapan aturan tersebut dalam institusinya, begitu Pak. Jadi mungkin itu penjelasan yang bisa saya berikan, Pak. Monggo kalau mungkin ada yang perlu diinikan lagi. Terima kasih atas tanggapan yang diberikan. Terima kasih Pak Awang, bisa dipahami. Terima kasih Pak. Silakan Bapak Ibu. Saya Pak Awang. Silakan Putri. Terima kasih Bu Mary dan Pak Awang. Tapi saya ke Pak Awang. Penjelasan Pak Awang sangat kompleks ya Pak ya, sangat lengkap gitu ya. Saya tertarik sama ini. Saya tertarik sama tadi Pak Awang menjelaskan, itu memaparkan tentang keahlian seorang guru. Tadi dicontohkan gitu, dia ahli di bidang catur gitu ya. Ini kalau saya balik ke belakang ya Pak ya, peristiwa saya waktu SMA gitu ya. Waktu saya SMA kelas 3 ini, kalau setiap pelajaran bahasa gitu, guru ini selalu minta saya itu membaca puisi Pak gitu. Jadi setiap mata pelajaran bahasa ini saya selalu diminta untuk membaca puisi. Ini membuat teman-teman saya pasti senang Pak gitu loh. Membuat saya dibuat guruan gitu. Gurunya masuk aja sudah teman-teman saya instruksikan bahwa Tri ini baca puisi gitu, baca puisi, dan puisinya itu memang sudah disiapkan sama gurunya gitu ya. Seperti itu. Waktu itu saya sebenarnya tidak nyaman Pak gitu, tidak nyaman. Menurut saya ini menghambat saya gitu. Kenapa harus saya terus gitu ya? Dan guru ini wakil kepala sekolah ya waktu itu ya. Bahkan gitu ya, kalau saya pulang sekolah gitu ya sama grup saya satu kelas gitu ya, Bapak ini malah berhenti di sepeda gitu, hanya sekedar menyapa saya gitu ya, menyapa saya gitu. Jadi saya ini buat bully mungkin ya waktu itu, tapi saya nggak tahu gitu. Saya harus membaca puisi gitu. Tetapi Pak, setelah saya lulus SMA,
saya baru paham gitu ya, baru paham. Ternyata si guru ini artis Pak, gitu ya. Si guru ini artis Indonesia gitu. Yang saya tidak tahu gitu ya, yang saya tidak tahu bahwa mungkin waktu itu istilah menggodok saya gitu supaya saya jadi orang yang di bidang seni mungkin ya seperti itu. Tapi saya tidak paham, jadi menyesal setelah saya sudah keluar SMA gitu. Maksud saya dari saya tadi gitu ya, sebaiknya menurut saya tadi kalau Pak Awang menyebutkan bahwa keahlian itu ya penting gitu ya, seperti catur ini penting, tapi sebaiknya menurut saya ini seorang guru ini menjelaskan gitu ya, sebenarnya fungsinya ini untuk apa nantinya keahlian ini gitu. Jadi biar sebagai siswa ini nimbul motivasi yang luar biasa untuk menekuni bidang-bidang yang menurut guru ini bagus gitu Pak Awang gitu. Jadi saya kira itu Pak Awang, maksud saya adalah sebagai seorang guru sebaiknya itu menjelaskan gitu keahlian itu fungsinya apa, banyak sekali seperti itu. Mungkin itu Pak Awang, terima kasih. Terima kasih Putri. Langsung saya tanggapi ke. Iya monggo Pak Awang. Nah, saya setuju sekali Putri, betul itu. Memang seorang guru itu memang untuk ini ya, agar proses pembelajaran itu bisa berjalan dengan efektif itu kan memang harus siswanya sadar bahwa dia sedang belajar ya. Dia harus menyadari bahwa dia butuh untuk belajar. Begitu juga gurunya juga menyampaikan sesuatu itu juga dalam kesadarannya untuk belajar. Nah, saya ini Putri, saya sejalan dengan pengalamannya Putri ya. Kebetulan gini, pengalaman yang saya alami sendiri gitu ya. Nah, saya mencontohkan tadi catur. Kebetulan bapak saya itu bisa dikatakan punya keahlian di bidang catur, sampai dia punya banyak teman-temannya dia itu belajar ke catur ke beliau ini sampai kadang-kadang berhari-hari tinggal di rumah untuk belajar trik-trik catur. Nah, saya sendiri yang anaknya yang sehari-hari tinggal bersama beliau selama sekian puluh tahun itu sama sekali. Ya mungkin kalau di prosentase gitu, skill saya dibandingkan beliau itu jika beliau 10, saya mungkin 1,5 gitu kan. Nah jauh sekali. Nah kenapa kok bisa demikian? Padahal saya punya kesempatan yang luas untuk belajar skill itu dari beliau. Sedangkan orang lain yang jauh saja datang ke rumah untuk belajar trik-trik itu kepada beliau. Nah ternyata ya itu tadi, karena kalau terkait dengan expert authority base ini, saya mendekati beliau itu bukan karena expertnya beliau, karena saya tidak tertarik dengan ekspertisnya beliau di bidang catur itu. Gitu. Saya tidak tertarik dengan itu. Sedangkan orang lain yang datang ke rumah saya itu tertarik untuk datang belajar pada beliau itu karena kenal dengan ekspertisnya beliau. Sehingga mendekati beliau karena ekspertis itu, dan mereka pun rata-rata bisa mendapatkan trik-trik itu dengan baik begitu. Nah, sedangkan saya tidak dapat apa-apa bisa dibilang begitu karena saya tidak memiliki ketertarikan terkait ekspertis tersebut dari orang tua saya. Tapi mungkin saya menganggap beliau sosok yang sama itu sebagai referent authority base. Nah, sehingga sebagai sosok personal yang nyaman untuk diajak curhat, diajak cerita, diajak berbagi. Sehingga saya pun mendekati beliau dalam konteks referen itu tadi. Nah itu, jadi mungkin sama seperti yang disampaikan Putri tadi ya. Mungkin Putri menyesal sudah lewat sudah lulus baru, kok nggak belajar dari awal-awal gitu. Nah kalau saya ya mungkin sejalan dengan itu. Cuman saya dalam konteks yang sengaja memang tidak ingin karena saya tidak tertarik dengan ekspertis yang beliau miliki. Nah, ketertarikan inilah menjadi salah satu faktor yang cukup penting tadi yang sudah saya mungkin saya singgung dalam presentasi tadi. Yang ini Putri, yang mohon maaf yang mana ya tadi ya?
Nah ini yang expert authority based ini, di mana siswa ini harus menghargai pengetahuan proses belajar yang diajarkan oleh guru dan harus meyakini, guru memiliki keahlian yang khusus. Nah ini ada catatan di sini yang paling terakhir ini Putri. Mohon maaf sebentar. Nah ini, tipe otoritas ini hanya akan dapat efektif apabila siswa memiliki motivasi dan ketertarikan yang selaras dengan keahlian yang dimiliki guru. Artinya, jika siswa menginginkan mendapatkan pengetahuan itu, ya dia akan intens dengan guru tersebut. Tapi jika tidak, ya akan cenderung menghindar dan kayak opose akan begitu mungkin. Mungkin seperti itu Putri. Ya, itu. Terima kasih. Ini Pak Awan, matur suwun Pak Awan. Sami-sami Putri. Silakan Pak Bapak Ibu. Nggih. Berarti apakah otoritas orang tua itu bisa memperhambat ya Pak Awan? Menghambat gimana Pak maksudnya? Biasanya kan tadi kan saya terinspirasi dari cerita Bu Tri sama Pak Awang. Iya. Misalnya ada otoritas di guru dan dia sudah memfasilitasi siswa dengan minat passionnya, tetapi ternyata ketika dia balik ke rumah ada otoritas tersendiri yang memang diinginkan oleh orang tua. Apakah itu juga menghambat ya Pak Awang ya? Di dalam buku ini tidak dibahas terkait konteks lingkungan keluarga, namun kalau kita cermati bersama, ya itu memang lingkungan itu juga berpengaruh Pak terhadap pembentukan tadi yang disampaikan oleh Bu Merli dalam kajiannya tadi, bahwa lingkungan itu sangat berpengaruh, lingkungan di sekitar siswa itu berpengaruh terhadap proses yang terjadi di dalam pembentukan perilaku siswa. Nah, maka dari itu mungkin kalau lingkungannya menghendaki, lingkungan keluarga maksud saya, menghendaki target yang berbeda, misalkan hobinya anaknya itu adalah main, kalau sekarang zamannya e-sport ya, main game yang untuk olahraga itu e-sport, tapi orang tuanya masih menggunakan logika yang jadul, anak itu nggak boleh bermain game ketika jam sekolah, maka ya akan terjadi konflik di situ. Ya, akan jadi konflik dan pasti nanti akan berujung kepada bahasanya Putri tadi. Anak akan memunculkan misbehave di dalam lingkungan yang dia tidak nyaman di dalamnya karena dia merasa terpaksa tadi itu mungkin. Kalau menurut saya begitu, Pak. Ya, makasih Pak. Sami-sami Pak Saifuddin. Pak Awang bisa saya tambahkan ya? Ya Bu, terima kasih. Ya, Bu. terima kasih untuk Bu Merli dan Pak Awang yang telah mengcoverage bab 3 dan bab 4. Jadi membantu kita memikirkan pemikiran di bab 3 dan 4 itu dengan lebih tepat gitu ya, dan bisa mengcover semuanya. Yang pertama dari Bu Merli tadi ya, bab 3-4 ini adalah kajian atau mengupas persoalan nature of discipline problem ya, atau persoalan misbehave dari sudut pandang atau dari nature yang ada dalam diri siswa itu sendiri dan lingkungannya, serta guru dan lingkungannya. Dari Bu Merli itu disampaikan nature dari siswa dan guru itu ada yang faktor resiko, memicu perilaku persoalan misbehave, dan juga faktor pendukung yang meminimalisir persoalan disiplin itu muncul. Yang terkait dengan mungkin tadi kenapa kok persoalan perubahan sosial, yaitu persoalan disruptif teknologi itu kok ujung-ujungnya ke cyberbullying. Yaitu mungkin terkait dengan ada faktor eksternal di mana itu perubahan sosial, ekonomi, dan budaya itu berpengaruh besar pada faktor risiko mudahnya siswa itu terpicu atau semacam lebih mudah gitu lah dia itu mencontoh perilaku-perilaku yang lewat media
digital. Jadi dalam hal ini mungkin pada ketika buku ini ditulis kan masih era belum ke sosmed dan sebagainya, lebih ke arah televisi ya. Jadi ini artinya bahwa ada potensi resiko ketika kita di habitat dalam kelas, ekosistem kelas, itu sebenarnya membawa-bawa irisan dari ekosistem lain, di mana disampaikan tadi perubahan sosial terutama teknologi itu memicu anak sekolah terutama pada SMP, usia SMP itu terinisiasi cyberbullying itu lebih cepat dari exposure media terutama televisi. Jadi ini perlu dipertimbangkan sebagai nature of faktor risiko dari perilaku misbehave atau perilaku pelanggaran disiplin itu muncul. Misalkan ya anak menjadi bertingkah yang mungkin secara viral itu muncul dan itu menjadi pembicaraan di media digital. Jadi itu dia contoh dan dia lakukan. Jadi prinsip mencontoh modeling itu menjadi suatu kondisi yang perlu diperhatikan, sehingga kenapa cyberbullying itu pada chapter ini 3-4 dan selanjutnya itu dijadikan isu dalam hal ini untuk mengurangi faktor risiko potensi misbehave tadi dengan melakukan promosi perilaku anti cyberbullying. Itu yang kemudian ada materinya di situ. Jadi mungkin itu masuknya seperti itu ya. Kira-kira apa demikian Bu Merly kalau saya perhatikan nanti kenapa ini ekosistemnya di kelas tapi kok tiba-tiba ada cyberbullying, apa hubungannya? Nah, itu mungkin logikanya bisa dinalar seperti itu. Kemudian persoalan yang lain itu adalah bahwa persoalan trustworthy dan rasa aman, percaya dan rasa aman itu menjadi basic need dalam konteks relasi guru dengan siswa. Demikian halnya relasi siswa dengan siswa. Sehingga itu juga menjadi faktor pendukungnya. Maka dari itu perlulah kiranya relasi guru siswa itu juga mengkondisikan relasi siswa dengan siswa oleh guru itu untuk meningkatkan trustworthy dan secure. Kemudian kalau kita ingat persoalan otoritas yang disampaikan oleh bagiannya Pak Awang itu adalah kalau kita bicara otoritas itu adalah upaya kayak semacam keterampilan dasar ya dari guru itu sebagai kompetensi dia di dalam mengembangkan sebuah strategi agar dia itu bertindak sebagai controller, manager. Dalam hal ini sebagai fasilitator yang mengendalikan perilaku-perilaku off task dan mendukung perilaku-perilaku on task. Nah, ini tentunya kalau kita ingat ada penelitian psikologi eksperimen ya, psikologi sosial itu penelitiannya Stanley Milgram yang bicara mengenai obedience di penjara atau bukan ya, Stanley Milgram itu di penjara bukan ya, yang di penjara itu Zimbardo ya. Jadi ini berarti apa? Inti dari obedience itu ketika ada trustworthy dan ada secure. Tetapi perlu diingat bahwa manusia itu juga perspektifnya tidak hanya persoalan itu, tapi ada perspektif eksistensial yang juga bekerja. Tapi setidaknya kalau kita melihat di sini penjelasan dari Pak Awang tadi, setelannya itu artinya sebagai kontinum ya Pak, mulai dari tadi apa? Otoritas dari referen ya, sampai bergerak ke arah yang apa tadi? Yang direct tadi loh, bukan itu kan instructionalnya. Legitimate itu Bu. Iya, sampai legitimate dari yang membebaskan sampai yang longgar ketika dia menerapkan kontrol dan otoritas tadi sampai yang ketat. Nah, ini kan kontinum. Dan ini Pak Awang tadi sudah menjelaskan ya, ini setelannya oleh guru itu nyetelnya bisa sesuai konteks dan sesuai dengan tujuan masalahnya ya Pak ya. Artinya itu tidak kemudian kalau saya merasa lebih mahir dengan menggunakan reference authority base-nya,
itu bukan berarti saya tidak pernah belajar untuk legitimate kan sebagai guru. Nah begitu, intinya tadi yang bagus tadi Bapak mencoba untuk membuat matriks dengan bagaimana ini dikaitkan dengan pilihan kompetensi pengajaran guru dari mulai yang student oriented, student center oriented, kemudian kolaboratif, sampai kemudian yang teacher direct center, teacher center, teacher directed theories gitu ya. Jadi kontinumnya tadi berusaha Bapak itu membuat sebuah metrik ya. Ini relevan dengan kompetensi pengajaran seperti apa dalam mengelola instruksionalnya gitu ya. Jadi itu yang mungkin tadi ada kaitannya dengan pembicaraan nature kelima dari Bu Merli. Jadi itu menarik tadi dari saya simpulkan tadi apa ya? Intinya bahwa kalau figur guru itu tidak dirasa dekat, tidak dirasa dia itu figur yang mampu bertanggung jawab pada orang lain, atau apa ya namanya? Istilahnya Anda itu kalau berhubungan dengan orang, melihat orang itu capable apa enggak gitu ya, maksudnya begitu ya. Oh dia itu figur guru yang mampu bertanggung jawab pada yang lain, terutama pada materi pelajaran yang harus dia sampaikan. Bagaimana dia itu mengendalikan kelasnya agar muridnya itu kooperatif dan akomodatif dengan proses belajar misalkan. Dan kemudian juga dia harus figur yang bisa memperoleh respect ya. Jadi kalau tidak ada respect, tadi istilahnya Pak Awang tadi apa Pak? Respect yang diperoleh guru dari siswanya. Jadi kalau dia tidak dekat dengan siswa, dia tidak responsibility-nya tinggi, tidak caring dengan siswa, dan kemudian dia juga tidak patut untuk dihormati, maka itu figur itu juga bukan sesuatu yang pantas untuk dia manut. Dia bukan pawang harimau yang sedang ngamuk ya, dia jadi bukan imam yang baik. Jadi kalau buaya darat itu dapat pasangannya bisa jadi pawang dengan tahu ya kelemahan buayanya di mana, dia pegang kartu trufnya, ya itu berarti dia sudah bisa jadi pawang yang baik. Nah dalam hal ini guru itu dia juga sekaligus pawang yang kontrol, tapi dia juga sebagai teman gitu ya, yang trustworthy dan secure. Nah itu gimana coba? Bisa dibayangkan ini adalah kondisi yang secara dinamik harus diposisikanlah, guru itu memposisikan dirinya dari mulai jadi teman sampai dia jadi pawang yang ketika dia kayak harimau itu kan katanya ya, konon katanya kalau pawang harimau itu dia harus bawa kumis dari harimau lain yang senior gitu ya, dan cara nyabutnya itu dengan catut dan harus dibawa ketika dia belajari harimau yang sedang belajaran. Nah itu, tapi kan kita bukan tahayul ya, kita tidak bawa jimat. Nah kita bawa apa? Yaitu bawa tadi yang disampaikan Pak Awang dan Bu Merli tadi adalah kemampuan melakukan sebuah proses flexibility untuk menempatkan kita sebagai otoritas yang disayangi tetapi juga dipatuhi. Nah itulah gimana coba. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi apresiasi untuk bab 34 ini menjadi dasar pemikiran karena ini sebagai nature-nya ya, sebagai definisi operasional untuk menjelaskan bab-bab selanjutnya gitu. Jadi terima kasih sekali untuk kerja Bu Merli dan Pak Awang. Saya rasa itu mungkin Pak Iman yang bisa lebih menjelaskan ya. Saya hanya sekedar merefleksikan dari proses diskusi tadi. Oh iya Bu Tri tadi, Bu Tri sebenarnya jadi artis ya. Gimana tadi? Iya Bu, nggak jadi Bu. Jadi persepsi gini, guru maksudnya baik tetapi ditangkap tidak baik oleh siswa. Jadi dia merasa nggak nyaman. Nah itu gimana? Jadi salah menafsirkan respon guru terhadap
proses relasi tadi. Jadi begitu. Kadang kita punya maksud baik ke orang, tapi orang itu menangkapnya nggak baik gitu. Nah itu semacam itulah. Jadi kita perlu mengkonfirmasikan apakah yang kita maksud sebagai guru itu tersampaikan dan ditangkap sebagai hal yang sama oleh siswa kita, misalkan demikian. Ngomong-ngomong, siapa Bu artisnya? Jadi kepo. Iya, sekarang sudah meninggal dunia, Bu. Oh iya. Iya, beliaunya ini sudah sepuh kok, waktu itu sebagai kepala sekolah gitu di Kepanjen. Saya SMA-nya Kepanjen, Bu. SMA Negeri Kepanjen. Wah, kapan-kapan Bu Tri nanti bisa ya baca puisi, tapi nggak membuli loh kita. Ya itu Bu, jadi saya jadi bulan-bulanan waktu itu. Merasa nggak nyaman gitu. Tapi setelah saya lulus itu, saya taunya lihat TV, Bu. Gitu. Saya taunya lihat TV. Loh, saya kaget gitu. Loh, ternyata Pak ini itu artis di Indonesia loh gitu. Saya baru nyesel, Bu, gitu. Kenapa nggak waktu itu saya belajar banyak ya gitu, Bu. Itu, Bu. Jadi kenangan saya waktu SMA. Iya. Monggo silakan Pak Awang, saya kembalikan lagi. Terima kasih Bu Eti atas segala tanggapan dan masukannya. Mungkin Pak Iman berkenan untuk berikan tanggapan. Saya on off ya. Bu Heti tahu itu. Ya, teman-teman, ini kita lebih banyak lagi kalau yang buku pertama kita melihat langsung diberikan contoh lebih konkret gitu ya, sehingga kita bisa connect dengan situasi yang ada. Di buku ini banyak dikaitkan dengan teori-teori, cuma teori-teorinya nanti Bapak Ibu harus membaca lagi sendiri ya. Nah, di sini dimulai dengan yang basic ini adalah chapter 1 sampai 4 ini terkait dengan basic, foundationnya dasar tentang classroom management. Sama dengan buku yang pertama, ini bagaimana influence ya, teacher harus bisa influence perilaku guru, siswa, seperti itu. Dan yang menarik sebenarnya Bapak Ibu adalah di bagian yang chapter 3 dan 4 memang, karena chapter 3 dan 4 tadi ada terkait dengan social change ya, perubahan di dalam dunia sosial itu memang cepat sekali. Bapak Ibu, kadang-kadang guru-guru di lapangan juga frustrasi ya, apa yang dia tahu dengan apa yang siswa tahu itu jauh berbeda kadang-kadang. Dan ini menuntut guru harus selalu berubah, sementara kurikulumnya kan, perubahan kurikulum itu kan berapa tahun sekali sih? 4 tahun sekali, 5 tahun sekali mengikuti menteri berubah gitu ya. Nah, berarti guru itu harus bisa melihat siswa itu di dalam kacamata perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Jadi ada siswa yang datang dari rumah yang sangat demokratis, di mana mereka bisa kemukakan keinginannya dengan bebas. Nah itu kalau datang di sekolah mereka gampang celetuk gitu ya, sampaikan boleh begini enggak kan gitu ya. Kadang-kadang guru-guru yang tipenya teacher centered itu akan merasa kaget seperti itu ya. Nah tetapi di buku ini juga kita diberikan ada dasar seorang dalam berinteraksi dengan siswa itu punya dasar otoritas yang mulai dari referen sampai yang lebih kepada koersif ya. Nah referen ini betul, referen itu kaitannya dengan takut tapi bukan takut menjauh, mengerti ya? Referen itu bukan takut yang menjauh tapi takut yang mendekat. Artinya saya takut kalau saya tidak bercerita dengan dia. Artinya dekat dengan dia itu saya berusaha untuk lebih baik karena saya tahu dia baik gitu ya. Nah orang yang referen ini selalu menjalin hubungan yang baik, selalu berusaha untuk hubungan itu menjadi penting, dan ini membuat anak itu merasa bahwa ada hubungan, tapi dia juga merasa bahwa dia tidak bisa main-main semaunya gitu ya. Jadi ada semacam bahasa Indonesia itu apa sih itu istilahnya sulit ya.
mengistilahkan. Segan. Tetapi itu seperti gini. Segan. Kalau kita menjadi ayah yang benar gitu ya, anak itu akan tidak sembarangan di depan kita, tapi anak juga nggak takut berhubungan dengan kita, seperti itu ya. Nah, itu dia, seperti itu reference. Nah, seperti apa guru-guru Indonesia harus bertindak? Apakah model reference atau model yang terakhir, koersif itu lebih kepada behavioral? Nah, ini kan tidak bisa kita putuskan yang mana, tetapi kita lihat dari bab 3 dikatakan ada perubahan-perubahan sosial yang mempengaruhi perilaku siswa di kelas, sehingga dalam kita memilih cara kita di dalam berinteraksi dengan siswa, kita akan memilah-milah di kelas mana saya bisa seperti reference, di kelas mana saya mungkin lebih expert, karena tergantung siswa datang dari rumah itu seperti apa, perubahan yang dia bawa dari rumah itu seperti apa, sehingga tidak bisa kita menyamaratakan, tetapi mungkin kita akan bermain-main sebagai kontinum ya, dari reference ke koersif seperti itu, tergantung bagaimana situasi yang ada di dalam kelas, seperti itu. Makanya dalam teori untuk dalam merancang kelas itu, apakah kita akan teacher center atau student center, itu juga kita akan bermain kontinum ya. Misalnya dalam hal membuang sampah di Indonesia, apakah lebih kita pakai yang model student center gitu, yang dimana diberikan kebebasan untuk masyarakat mengatur? Kalau seperti itu kayaknya tidak jalan kan gitu ya. Nah, kalau kita pergi ke negara tetangga kita, Singapura itu, saya ingat dulu kalau Lee Kuan Yew datang ke Indonesia itu dia di demo, datang ke mana dia di demo oleh orang-orang Singapura, nggak suka. Kenapa? Karena Lee Kuan Yew-nya itu ternyata tangan besi dalam mengatur, merubah dari kampung kumuh menjadi luar biasa. Dan sekarang orang Singapura itu malah bersyukur gitu, bahwa dulu mereka pernah dikerasin gitu ya. Nah, mereka bersyukur seperti itu karena negaranya jadi bagus, seperti itu. Nah, ini tentu saja artinya dia bermain ya, mulai dari yang koersif dulu, setelah mungkin sudah oke, baru mungkin diberikan kelonggaran-kelonggaran di mana kolaborasi, di mana ada kerjasama. Nah, seperti itu. Nah, di kita, budaya Melayu, nggak tahu ya, kita itu bisa nggak diberikan seperti student centered gitu ya, kita sendiri yang lebih banyak choice-nya dari kita yang memutuskan apakah bisa seperti itu atau mungkin lebih cocok kolaboratif ya. Tetapi untuk di level jenjang lebih rendah mungkin student center akan lebih sulit, karena kadang-kadang anak-anak itu kan belum tahu apa, jadi butuh arahan-arahan dari orang-orang dewasa di sekitarnya. Tapi mungkin student center akan lebih cocok mungkin di high school gitu ya, sama di universitas pastinya, seperti itu. Mengapa? Karena dianggap sudah bisa meregulasi dirinya dengan lebih baik. Sehingga kontrol dari luar, kontrol dari teacher, pengajar itu bisa lebih berkurang. Nah, ini tentu saja pemahaman-pemahaman ini akan membuat kita tidak gampang menyalahkan. Wah, kuno, kalau pakai teacher center itu sudah kuno, dibuang saja. Ya, kita lihat per kasus ya, kita lihat juga per jenjang. Ini penting sekali. Kenapa? Karena perubahan-perubahan yang ada pada masyarakat, terus bagaimana mereka berperilaku, itu menjadi hal yang penting sekali untuk kita analisa di dalam kita memutuskan kita memakai cara yang mana, seperti itu. Ini kedengaran nggak suara saya ini? Sepertinya saya hang ya. Terdengar Pak Iman. Dengar Pak. Kedengaran. Cuman backlight aja, jadi nggak backlight. Ya, nah seperti itu, karena beberapa tahun yang lalu sempat muncul diskusi yang panas di UM gitu ya. Wah, kuno itu, behavioral, sekarang itu konsumtivis. Nah, tetapi tergantung kalau siswanya masih kecil, apalagi
yang terbelakang mental ya lingkungan harus mengatur, itu berarti di peral harus kuat kan gitu ya. Jadi dalam kita mengedepankan suatu kajian-kajian tertentu, kita harus kasih tanda kutip. Artinya tidak bisa kita menggeneralisasi selalu, karena berbeda tempat, berbeda juga pengalaman yang dihadapi, terus berbeda jenjang, berbeda juga kemampuan mengontrol diri dari peserta didik. Kemudian juga berbeda gangguan yang dialami, itu juga akan menentukan kita akan menggunakan pendekatan yang mana. Sehingga mengapa dalam buku ini dibeberkan berbagai macam ya, dari mulai ya dari siswa sendiri, kolaborasi, sampai ke teacher center yang dikontrol dari luar, dan juga otoritasnya dari reference sampai yang koersif, itu semuanya untuk memperlengkapi para pembaca buku ini ya, bahwa kita punya option ya, dan dalam buku ini bahwa apapun itu teacher yang harus memutuskan rencana seperti apa yang akan dilaksanakan. Jadi teacher behavior menjadi penting dalam meng-create lingkungan belajar. Jadi pre-plan-nya, rencananya apa yang akan dia laksanakan. Nah, karena itu kalau dia punya serangkaian pemahaman yang luas, maka dia tidak akan pakai kacamata kuda, tapi dia akan mencoba berkolaborasi apa istilahnya? Ya, melihat situasi yang ada dengan berbagai option yang bisa ditawarkan seperti itu. Saya pikir itu mungkin dari buku ini, dan juga jangan sampai kita tercepat seperti beberapa tahun yang lalu di UM itu ganas sekali ya, kepingin hanya konstruktivis gitu ya. Nah, sementara kadang-kadang konstruktivisnya lagi kepinginnya yang radikal lagi gitu ya. Dan itu akan menyamaratakan bahwa seolah semua orang sama. Tapi kita belajar lagi bahwa perubahan sosial itu akan membedakan antara orang satu dengan orang yang lain. Ya. Demikian bisa saya sharing. Sorry, saya sambil ngajar, sambil baca, sambil ikut nguji. Multitasking beneran ini. Iya, begitu. Kita rasa sudah cukup ya, waktunya juga sudah 12.19. Ya, Bapak Ibu. Bu Heti jangan lupa nanti siang. Nanti bertemu lagi, Bu. Iya, iya jam 1 lagi. Ya, saya rasa demikian Pak Iman. Waktu kuliah kita sudah cukup ya. Terima kasih. Bu Heti pesan sponsor jam 1 nanti jangan lupa. Iya, apa Pak Iman? Bu Heti lupa. Iya, ingatnya nanti kuliah lagi saya sama Bapak Ibu ini lu lagi jadinya. Ada. Iya Bapak, iya. Siap. Nanti saya japri. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Nanti ketemu lagi insya Allah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Heti. Matur suwun Pak Iman. Pak, saya jadi izin ya Pak ya. Untuk live ya. Oke.